Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Hajar. Saya perawat RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal. Saat ini saya sedang melanjutkan studi S1 keperawatan di Universitas Sultan Agung Semarang. Kali ini saya akan sharing tentang penyakit DBD ya teman-teman. Apa itu DBD? Mari kita bahas. Nah, DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, di Indonesia sendiri kasus dengue ini terjadi sebanyak 197.396 kasus. Wow, banyak sekali ya teman-teman. Nah, untuk kejadian kematian ini ada 1.161 kasus. Kejadian ini meningkat ya teman-teman dibanding tahun lalu. Nah, apa saja gejala yang timbul? Mari kita bahas. Yang pertama ada demam tinggi. Ini suhunya antara 38 sampai 40 derajat Celcius ya, selama 2 sampai 7 hari. Kemudian sakit kepala yang sangat parah. Kemudian nyeri otot dan nyeri sendi, mual muntah, ruam kulit, perdarahan hidung, gusi, dan perdarahan lainnya. Kemudian penyebab dan faktor resiko apa saja? Yang pertama, virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan ini yang tidak seimbang, biasanya suhu dan kelembapan. Seperti yang saat ini terjadi ya teman-teman, musim hujan seperti ini biasanya banyak sekali kasus DBD. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat akan pencegahan itu sendiri. Kemudian faktor genetik dan kondisi kesehatan individu sendiri. Bagaimana cara mendiagnosis DBD itu? Yang pertama, melakukan tes darah untuk mendeteksi antibodi virus dengue. Kemudian ada tes PCR ya, polymerase chain reaction, untuk mendeteksi virus itu. Kemudian pemeriksaan fisik dan gejala klinis lainnya. Untuk pencegahannya apa saja teman-teman? Yang pertama, bisa menggunakan obat nyamuk dan repellent. Kemudian menggunakan pakaian yang menutupi kulit, jadi kita terhindar dari gigitan nyamuk. Menghindari tempat-tempat yang banyak nyamuk, misalnya apa nih, di kebun. Kemudian membuang tempat-tempat yang dapat menjadi sarang nyamuk. Menggunakan fogging juga nih di daerah yang terkena wabah. Ada komplikasinya nih teman-teman. Apa saja sih komplikasinya nih? Demam berdarah dengue ini bisa terjadi yang sangat berat ya teman-teman. Ada DSS itu dengue shock syndrome. Bisa terjadi kegagalan organ dan juga bahkan kematian. Bagaimana cara mengatasi demam berdarah di rumah? Yuk. Yang pertama, minum banyak air putih dan cairan elektrolit. Cairan elektrolit ini bisa didapat dari LGG ya, larutan gula garam atau oralit teman-teman. Kemudian istirahat yang cukup, menggunakan obat antipiretik, melakukan kompres hangat atau dingin, kemudian menghindari aktivitas yang berat. Jadi, jika teman-teman atau keluarga mengalami gejala demam berdarah, segera hubungi dokter atau rumah sakit terdekat ya teman-teman. Demikian teman-teman sharing kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.